Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, mata kuliah MSDM kita membahas masalah pengadaan tenaga kerja. Jadi pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana bisa memperoleh orang atau pekerja bekerja pada tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Kalau dalam istilah eh, lainnya adalah the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Tentu di sini perlu analisa, yaitu dengan menggunakan analisa jabatan atau pekerjaan. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang belum kompleks, ini bukan menjadi hal yang wajib ya. Karena kalau perusahaan yang sederhana itu kan persoalannya belum sekompleks perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya. Kalau yang perusahaan yang sudah besar, dia pasti memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, maka dibutuhkan orang yang capable di bidangnya. Maka di sini perlu adanya analisa jabatan atau job analysis. Ya. Kemarin sudah sekilas kita bahas job analysis dan macam-macamnya ya. Kemarin dalam di tugas juga saya sudah berikan ya. Jadi tujuan job analysis nanti kita akan bahas untuk menyusun job description dan job specification. Jadi job description itu untuk mengetahui gambaran tugasnya ya. Dan job specification adalah untuk orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, terus kemudian juga kalau dengan adanya job analysis itu yaitu sebagai melaksanakan kegiatan SDM, kan ini tugas daripada manajemen SDM ya. Dia nanti akan bisa menilai kinerja pejabat yang bersangkutan atau pekerja yang bersangkutan apa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya apa belum. Jika terjadi antara prestasi kerja dan job description, perlu dilakukan tindakan evaluasi mengapa antara prestasi yang sudah diraih ya dengan standar prestasinya terjadi kesenjangan. Oke, di sini ada berbagai macam cara dalam menganalisa jabatan. Metodenya yaitu metode observasi. Ya, dia melakukan pengamatan ke objek ya, para pekerja yang bersangkutan, atau bisa mengadakan interview ya. Interview wawancara langsung kepada para pekerja atau dengan metode angket ya, meminta semacam kuesioner itu kepada para pekerja, daftar pertanyaan. Jadi itu adalah metodenya. Oke, kita bahas yang isi daripada job analysis ya. Jadi saya ulangi lagi, job analysis itu nanti akan menghasilkan dua, yaitu job description ya dengan job specification. Nah, hari ini nanti akan kita bahas kedua bentuk ini. Oke, yang pertama dulu yaitu job description. Saya ulangi lagi, job analysis tujuannya adalah menghasilkan job description dan job specification. Yang pertama dulu, job description itu apa? Uraian pekerjaan. Jadi misalkan ketika Anda bekerja, taruhlah Anda misalkan sebagai resepsionis sebuah hotel. Tentu di situ ada tugas yang harus Anda lakukan. Nah, tugas yang Anda lakukan, gambaran pekerjaan, uraian pekerjaannya itu yang disebut dengan job description. Makanya di sini definisinya job description adalah untuk mengetahui gambaran tugas, tanggung jawab, wewenang dan prosedur pekerja seorang tenaga kerja. Mungkin di hotel itu antara room boy misalkan, antara resepsionis, antara bagian memasak cooking, kemudian mungkin antara supir travel ya yang ada di hotel tersebut, kalau hotel itu ada jasa travelnya dan lain sebagainya, atau bagian keuangan misalkan. Nah, itu tentu punya pekerjaan atau job description yang berbeda. Oke. Jadi pada dasarnya deskripsi jabatan merupakan hasil proses analisis jabatan dari job analisis berarti ya ini yang telah diuraikan di atas. Deskripsi pekerjaan menunjukkan keteraturan yang sistematis dan logis berbagai tugas dan kewajiban. Di sini ada kata tugas dan kewajiban tenaga kerja. Oke.
Apa sih isi pokok daripada job description? Ya, oke. Di sini ada isi pokok daripada job description. Yang pertama adalah identifikasi jabatan. Ya, identifikasi jabatan itu begini. Anda di perusahaan itu sebagai apa? Nah, misalkan Anda di perusahaan itu sebagai supervisi sales. Nah, itu namanya identifikasi jabatan. Atau Anda sebagai manajer, atau Anda sebagai sekretaris, atau Anda sebagai bendahara, atau Anda sebagai, nah itu adalah jabatannya apa, ya. Nah, kemudian di situ ada ringkasan jabatan. Ringkasan jabatan itu secara garis besar Anda itu tanggung jawabnya apa. Misalkan bagian keuangan adalah tanggung jawab secara garis besarnya adalah bertanggung jawab pada berbagai hal, uang masuk, uang keluar, dan laporan keuangan. Itu bagian keuangan. Bagian MSDM mungkin tugas utamanya adalah bagaimana merekrut, mencari orang yang terbaik, melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan penilaian kinerja pekerja dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian MSDM, itu adanya di ringkasan jabatan. Ya, jadi secara garis besarnya nanti ini akan dirinci, ya. Dirinci, tugasnya lebih dirinci lagi. Kalau ini mau ringkasannya, ini dirinci lagi. Misal jabatan Anda sebagai supervisi sales, ringkasan jabatannya Anda bertanggung jawab pada penjualan dan target penjualan produk. Rincian tugasnya, nah rincian tugas itu mulai Anda masuk jam berapa, setiap hari mengerjakan apa, mengerjakan laporan apa, terus kemudian apa yang Anda mesti raih targetnya, prestasi-prestasi apa yang menjadi target. Nah, itu adalah yang disebut dengan rincian tugas. Jadi merinci yang ada di ringkasan jabatan ini. Kemudian juga seorang pekerja harus diberitahu hubungan dengan jabatan lain atau jenis pekerjaan lain. Misal Anda sebagai supervisi sales. Supervisi sales juga harus bekerja sama dengan bagian keuangan. Misalkan mengenai insentif bawahan Anda. Kalau Anda sebagai supervisi sales berarti kan Anda bawahannya sales. Insentif, berapa insentif yang diberikan kepada anak buah Anda ketika anak buah Anda mencapai target. Tentu di sini Anda hubungannya dengan bagian keuangan, ya. Terus apa hubungan Anda dengan bagian MSDM? MSDM menyediakan misalkan pendidikan dan pelatihan. Nah, tentu Anda di sana juga harus memberikan materi bagaimana caranya menjual dan sebagainya. Nah, ini adalah hubungan dengan jabatan atau pekerjaan lainnya. Jadi hubungannya itu adalah Anda sebagai supervisi sales itu tidak sendiri kerja, itu ada bagian keuangan dan Anda harus tahu masing-masing rekan sejawat Anda itu. Selanjutnya adalah bahan dan alat mesin yang dipergunakan. Ya, mulai dari kendaraan yang dipakai apa? Mungkin kalau seorang teller bank mungkin komputer, alat penghitung. Sekretaris mungkin komputer. Atau misalkan seorang driver mobil, atau misalkan bagian sales, dia harus punya motor dan sebagainya. Di bahan, alat atau mesin yang dipergunakannya apa. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan pabrik ada modulnya tuh dalam menggunakan mesin, ada modul atau semacam SOP, ya, tata cara penggunaannya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kondisi lingkungan kerja. Nah, mungkin kalau bagian pabrik kondisi lingkungan kerjanya bagaimana. Terus mungkin ada juga yang tidak di kantor, misalkan dia sering di luar, misalkan bagian sales, dia mencari konsumen dan sebagainya. Itu kondisi lingkungan kerjanya bagaimana. Terus juga misalkan Anda di bagian komputer, mungkin Anda lingkungan kerjanya berbeda dengan misalkan yang di pabrik dan sebagainya. Kemudian juga harus ada buku, ya, buku penjelasan istilah, ya. Makanya seorang pekerja itu akan diberikan buku modul istilah-istilah yang ada sesuai dengan bidangnya. Mungkin di pabrik dia punya modul untuk menjelaskan bagian-bagian mesin dan istilah-istilah lainnya misalkan. Nah, itu adalah ada penjelasan istilahnya biasanya dalam bentuk modul atau buku ini, ya. Kemudian juga komentar tambahan, ya. Komentar tambahan itu masih ada hubungannya dengan ini. Apabila ada istilah-istilah
tentang pekerjaannya. Komentar tambahan bisa Anda tulis ya oleh MSDM. Ada komentar tambahan di sini dalam modul yang dibagikan ini. Ya, oke. Nah, itu adalah isi job description. Jadi saya ulangi lagi. Job description itu adalah pada dasarnya adalah menggambarkan isi pekerjaan. Gambaran pekerjaannya, tugas dan wewenangnya. Ini adalah job description. Nah, selanjutnya adalah ya menyusun spesifikasi jabatan ya. Jadi kalau yang tadi job description adalah gambaran pekerjaannya, tugas dan wewenangnya, kalau ini adalah lebih mengacu ke orangnya, mengacu ke karakter si pekerjanya. Kalau tadi mah pekerjaannya, kalau ini karakter pekerjaan atau orangnya. Makanya di sini ada istilahnya spesifik karakteristik atau syarat pekerja yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakan. Seluruh ringkasan mengenai persyaratan kerja, persyaratan pengetahuan dan sebagainya. Artinya begini. Misal kita membutuhkan seorang bagian keuangan. Bagian keuangan itu tugasnya bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang dan membuat laporan keuangan secara rutin. Itu namanya job description. Untuk melaksanakan job description ini harus memiliki orang yang tepat. Misal, dia misalkan minimal lulusan D3 akuntansi atau S1 akuntansi, misal ya. Terus kemudian adalah dia orang yang jujur. Dia orang yang teliti dan cermat ya. Karena dia adalah pemegang keuangan ya. Nah, dia bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Dengan orang lain maksudnya di timnya. Nah, jadi di sini karakteristiknya ya. Mungkin beda karakteristik seorang PR, public relation dalam sebuah perusahaan. Karakternya orangnya harus berani menghadapi orang lain. Dia harus punya kepercayaan diri yang tinggi, bisa menata bahasa secara baik, bisa menata linguistik secara baik. Itu karakternya. Mungkin berbeda lagi karakternya misalkan bagi seorang ahli komputer misalkan. Itu berbeda lagi. Nah, jadi masing-masing karakteristiknya. Jadi spesifikasi orang yang job specification. Nah, ini spesifikasi orangnya. Nah, apa sih yang ada di dalam spesifikasi jabatan? Yang pertama, yang ada di dalam spesifikasi jabatan itu adalah ya ada dalam spesifikasi jabatan, identifikasi jabatan dulu ya. Nama. Namanya siapa? Kode. Ya, kode biasanya kalau PNS itu ada namanya NIP ya, atau kalau pegawai ada namanya NIK, nomor induk karyawan dan sebagainya. Biasanya kode ini terdiri dari bagiannya masuk tahun berapa, bagian apa, dan penjelasnya terakhir apa. Ya, sama seperti Anda kalau NIM itu kan nilai induk mahasiswa, tahun masuk, jurusan, kemudian karakternya. Nah, dia kerja di bagian apa di sini? Ya, ini adalah identifikasi jabatan. Nah, baru kita masuk persyaratan jabatan. Ya, persyaratan jabatan itu menyangkut yang pertama pendidikan. Ya, persyaratannya pendidikan. Anda perhatikan kalau ada sebuah lamaran pekerja ada namanya requirements. Di situ ada pendidikan. Misal ada yang fresh graduate, ya, strata 1. Ada yang D3, ya. Jadi itu adalah ada yang SMA atau SMK. Nah, itu adalah pendidikan minimalnya. Setiap perusahaan pasti berbeda-beda ya, tergantung kebutuhannya. Mungkin bagi seorang buruh cukup misalkan pendidikan SMA. Tapi mungkin pada level supervisor atau lower management minimal misalkan lulusan D3. Nah, itu adalah syarat pendidikan ya. Yang kedua adalah tingkat kecerdasan minimum, artinya kecerdasan yang diperlukan di dalam pekerjaan itu. Misalkan begini, kalau seseorang yang punya kecerdasan matematis, orang itu cenderung cocok pada bidang-bidang misalkan accounting atau bidang programmer ya, atau bidang analis dan sebagainya. Nah, itu adalah tingkat kecerdasan. Mungkin berbeda
bagi mereka yang bekerja di bagian marketing, ya, atau humas. Dia bukan saja harus punya keahlian kecerdasan matematik, tetapi dia juga harus punya kecerdasan linguistik, berbahasa, kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu adalah kecerdasan yang bagaimana kita bergaul dengan orang lain secara baik. Nah, itu adalah berbagai macam kecerdasan yang diperlukan. Pengalaman minimum, ya, makanya kalau dalam Anda dilamar kerja, requirement itu minimal misalkan 3 tahun, minimal 2 tahun, minimal 5 tahun. Tetapi ada juga perusahaan yang lebih suka memilih karyawan itu yang fresh graduate, mereka yang baru lulus perguruan tinggi. Nah, itu setiap perusahaan pasti punya punya ini yang berbeda-beda mengenai pengalaman. Kemudian dia harus punya knowledge, pengetahuan, ya. Pengetahuan seorang marketing itu pengetahuannya harus luas tentang konsumen, tentang daya beli masyarakat dan sebagainya, keterampilan, ya, dan juga kemampuan khusus lainnya itu tergantung perusahaannya, ya. Jadi makanya di situ ada testing. Nah, sebenarnya testing itu adalah untuk mencari persyaratan ini cocok enggak sih sebetulnya orang ini di pekerjaannya, maka harus melalui sebuah testing. Nanti untuk seleksi atau testing nanti kita ada bagian khusus, ya, yang mengenai rekrutmen dan seleksi. Terus ada juga perusahaan yang melihat pada persyaratan fisik, ya, misal seorang pilot, ya, itu, atau seorang pramugari, tinggi badannya itu berapa. Seorang pilot itu tidak boleh tidak boleh menggunakan kacamata minus misalkan, matanya harus normal. Mungkin seorang tentara tidak boleh memiliki cacat fisik dan sebagainya. Nah, itu adalah persyaratan fisik. Nah, keenam, ada perusahaan yang menekankan pada status perkawinan. Mungkin Anda pernah melihat misalkan sebuah bank tidak boleh, karyawan yang baru ini tidak boleh menikah dulu selama 6 bulan atau 1 tahun, ya. Nah, atau misalkan ada perusahaan yang tidak membolehkan misalkan menikah di dalam satu bagian atau dalam satu perusahaan, ya. Mungkin perusahaan punya alasan masing-masing, ya, mengapa tidak boleh menikah dulu ketika baru pertama kali kerja, atau tidak boleh menikah dengan teman sejawat dalam pekerjaan. Mungkin perusahaan punya alasan masing-masing mengenai status perkawinan ini. Terus kemudian ada jenis kelamin. Ya, saya kira faktor gender sekarang sudah agak sedikit hilang, ya. Sekarang sudah banyak pilot yang perempuan, kapolres yang perempuan, jenderal yang perempuan, kan gitu kan. Jadi terus kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dulunya didominasi kaum Adam, sekarang juga kaum Hawa banyak menempati jabatan-jabatan tersebut, ya. Usia, jelas ini usia ada, ya, minimal usia masuk, ya. Kalau di PNS itu misalkan paling tua itu 35 tahun ketika masuk, ya. Nah, ini ada usia minimal ketika dia masuk. Terus nomor 9 itu kewarganegaraan, ya. Nah, ada yang perusahaan itu mengaitkan keluarga negaraan, tapi ada juga yang tidak. Misalkan banyak kan kalau di Malaysia itu pekerja-pekerja Indonesia yang jadi buruh di Malaysia itu berarti tidak memperlihatkan kewarganegaraan, ya. Ini tulisannya kewarganegaraan, ya, ada salah sedikit. Oke, selanjutnya adalah kualifikasi emosi, ya. Ini kualifikasi emosi juga harus ada perusahaan yang menggunakan kualifikasi emosi, bagaimana menjaga emosional. Misalkan kalau orang yang tidak bisa menjaga emosional, dia tidak bisa bekerja dengan tim dan sebagainya. Makanya kalau di Amerika, untuk menjadi seorang polisi, yang polisi itu dia memegang sebuah senjata, karena polisi kan pasti pegang senjata, itu dites mengenai kualifikasi emosinya. Bahaya kan, seorang penegak hukum dia megang senjata tapi kualifikasi emosinya mudah emosi, maka
gampang saja dia mengeluarkan peluru dari pistol tersebut. Nah, itu adalah salah satunya kualifikasi emosi, ya. Jadi saya ulangi lagi, di spesifikasi jabatan ini intinya adalah orangnya, ya, bukan pekerjaannya, orangnya, ya. Nah, di sini makanya di sini syarat-syarat pekerja, atau dengan bahasa lain persyaratan pekerja yang melaksanakan tugas. Jadi orangnya, kalau job deskripsi adalah gambaran pekerjaannya. Nah, ini adalah menyangkut karena orangnya menyangkut namanya siapa. Ini harus sesuai dengan akte ini, kodenya, kode pekerjaannya, NIP atau NIK kalau dalam swasta. Kemudian bagiannya apa? Nah, baru ada pendidikan, tingkat kecerdasan minimum. Nah, biasanya bagaimana supaya bisa memperoleh tenaga kerja ini? Ini nanti sebagai bahan standar dalam membuat sebuah standar untuk seleksi. Sebab fungsi seleksi pada akhirnya adalah untuk menemukan orang yang tepat yang sesuai dengan job spesifikasi. Untuk seleksi dan rekrutmen nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Sampai di sini dulu mata kuliah daring manajemen sumber daya manusia ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan pada bab mengenai, ya, rekrutmen, seleksi, dan orientasi sumber daya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.